Di sekitar kita, tentu ada orang-orang yang membawa pengaruh dan energi negatif. Mereka disebut sebagai toxic people. Jadi, toxic people adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang beracun. Nah, beracun seperti apa? Membawa pengaruh dan energi negatif seperti apa? Kali ini kita akan bahas bersama dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiatris, yaitu Dr. Santi Yuliani. Bagaimana ciri-ciri toxic people? Mau tahu jawabannya? Tonton sampai selesai. Oke, Halo, selamat apa malam kabar? dokter. Kabarnya baik dan Selamat luar malam. biasa. Dok, sekali lagi boleh perkenalan nih kalau yang belum tahu siapakah dokter Santi. Waduh, kebangetan, tapi oke, kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan sekali lagi dokter Santi memperkenalkan diri. Setelah itu next live tidak ada perkenalan ya, karena dokter Santi ini sudah famous. Silakan dok. Terima kasih Mbak Erni. Selamat malam teman-teman. Jadi nama saya Santi, pekerjaan saya adalah psikiatris atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Saat ini aktivitasnya saya sebenarnya 3 orang. Kan kalau lagi trendingnya saya sebenarnya 2 orang kan ya gitu. Saya sebenarnya 3 orang gitu. Satu sebagai klinisi ya, sebagai bekerja sehari-hari periksa pasien klinisi. Kedua anak sekolah gitu. Ketiga kesibukan di dunia maya ya, sering melayang-layang kemana-mana. Nah, ini kesibukan yang ketiga ya, sahabat Nutrimax. Dokter Santi sedang melayang-layang bersama dengan Nutrimax untuk ngobrolin beware of toxic people. Oke, dok, langsung aja, sebenarnya siapa sih Ya. toxic people ini? Silakan dok. Ya tadi sebenarnya Mbak Eni sudah menyampaikan sedikit ya, toxic kan sebenarnya kalau kita bicara translation itu racun gitu. Nah, kenapa disebut racun? Karena itu meracuni kita. Kalau kita bicara tentang meracuni, sebenarnya masing-masing orang itu punya racun beda-beda tuh, Mbak Eni gitu ya. Meskipun demikian, ada yang secara general memang dia racun. Cuman sebenarnya masing-masing orang punya alergi sendiri-sendiri. Kayak misalnya saya alergi dingin, orang lain mungkin alergi debu. Nah sama, ada orang yang dia terracuni dengan orang yang dependent, misalnya gitu ya, tergantung terus gitu. Tapi ada orang yang menikmati ditergantungin. Nah, ada orang yang dia nggak nyaman dengan orang yang demanding, permintaannya banyak gitu ya, selalu mintanya begini begitu. Ada juga yang mungkin orang yang dia alerginya dengan orang yang mau menang sendiri. Nah, kalau kita bicara dengan toxic secara general, pada prinsipnya orang yang toxic itu adalah orang yang dia self-centered atau benar-benar berfokus pada dirinya sendiri, sehingga akhirnya akan merugikan orang di sekitarnya. Itu kenapa kita akhirnya ngerasa terracuni, karena orang tersebut dia self-centered gitu. Nah, self-centerednya di bidang apa saja nanti akan kita bahas di belakang gitu ya Mbak Erni ya. Iya, jadi self-center ya. Nah, sebetulnya apa sih dok penyebabnya orang ini bisa jadi toxic? Nah, ini latar belakangnya banyak banget ya. Kalau kita bicara di perkantoran, di keluarga, beda setting, itu biasanya beda gitu. Nah, saya akan bicara dari sisi yang teman kerja dulu nih Mbak Erni, karena biasanya tuh terasanya teman kerja ya. Biasanya toksik kayak gini, ini karena persaingan pekerjaan ya, atau mau menang sendiri, atau memang dia ingin menonjol ya, atau misalnya dia ingin diakui keberadaannya, itu sangat bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau di keluarga ya mungkin ada kepentingan-kepentingan khusus. Misalnya mungkin di keluarga dia juga ingin menjadi orang yang paling berkuasa gitu ya, atau menjadi orang yang paling berpengaruh di rumah, keputusannya dipertimbangkan gitu. Nah, tapi kenapa dia begitu? Kenapa bisa menjadi begitu? Banyak banget. Mungkin masa kanaknya sering diremehkan, atau kepentingannya nggak pernah tercukupi, sehingga dia ngerasa di saat dia lihat kesempatan dia akan ambil tuh semua kesempatan itu gitu. Nah, ini berarti terkait nggak dok sama pembahasan kita waktu lalu tentang self healing? Artinya ininya nggak selesai. Apakah healingnya tuh dia belum selesai, makanya itu ke bawah-bawah gitu, jadi dia jadi
toxic gitu. Sebenarnya healing itu ngebersihin racun itu nggak sih? Problemnya kan nggak semua yang toksik tahu dirinya toksik kan, Benar gitu. benar benar. Nah, yang sadar untuk healing itu biasanya yang kena racun, bukan yang ngeracunin. Gitu kan. Benar Jadi benar karena benar. keracunan, dia datang tuh ke rumah sakit buat bersihin racun-racunnya itu gitu. Tetapi Iya, orang iya. yang meracuni itu sendiri belum tentu dia sadar bahwa dirinya racun, sehingga belum tentu healing gitu. Belum tentu Nah, ya. seperti yang kita Oke. bahas waktu itu, apakah Mm-mm. dia memang healing yang sebenarnya? Atau Mhm. sebenarnya hanya melupakan sejenak Sejenak. gitu. Mhm. Maksudnya contohnya gini, traveling ya, itu kan Ya. cuma pengalihan isu aja, pengalihan Mhm. isu, tapi nggak nyelesain masalah kan. Iya. Jadi ya memang nggak healed, nggak Hmm. tersembuhkan gitu, Mbak Erni. Ya, benar benar benar. Oke, Dok, kalau kita baca-baca nih kan ciri-cirinya tuh banyak banget, tapi kalau berdasarkan Mm-mm. maksudnya berdasarkan medis gitu, ada nggak ciri-cirinya sebenarnya toxic people tuh ini gitu, Dok, supaya kita ada gambaran, Ya, sehingga yang itu harus kita jauhin nih. Apa aja tuh, Dok? ya secara general yang Mm-mm. pertama pasti dia self-centered. Semuanya Health dikaitkan center. dengan dirinya gitu ya. Oke. Harus saya yang menonjol, ini semua harus tentang saya. Kalaupun Mhm. ada permasalahan yang menghinggapi dia akan berperan sebagai korban gitu ya. Akan Mm. melakukan apapun untuk Mm-mm. menjadi pemenang dalam permainan apapun itu. Yang Oke. kedua, biasanya Dok, dia tak dulu, manipulatif. Dok, maaf, Dok. Itu yang self center itu apakah termasuk orang-orang yang narsis juga? Beda lagi nanti ya. Kita Beda. akan bahas Oke. narcissistic personality disorder, itu berbeda gitu. Oh, Orang yang beda. toksik belum tentu narsis. Oke, oke. Yang Orang pertama narcissistic, self ya, center. Oke. Lanjut, Dok. orang yang narcissistic personality disorder sangat bisa toksik. Tapi Sangat toksik bisa. nggak harus NPD, sangat bisa. Oke. Tapi nggak bisa vice versa gitu ya. Ya, 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 Kemudian ya. yang berikutnya biasanya dia Mm-mm. manipulatif ya. Jadi memanipulasi Manipulatif. keadaan ya. Tadi yang Mhm. aku bilang berperan sebagai korban untuk bisa mendapatkan kelancaran dalam jalannya dia gitu kan. Ketika ada suatu peristiwa, dia mempelintir peristiwa ini sehingga seakan-akan dia nggak bersalah padahal dia bersalah ya. Yang mengatakan Manipulatif. dirinya korban adalah pelaku gitu ya. Jadi ketika ada berita heboh di jagat dunia kita saat ini, saya tuh seneng banget sambil nganalisis. Oke, skenarionya begitu. Oke, seru banget ngelihat yang toksik ya. Oke. Ya gitu. Aduh, oke. Nah, Lanjut, kemudian Dok. yang berikutnya tentunya Mm-mm. adalah selain tadi dia self-centered, dia manipulasi, Manipulatif. berperan sebagai korban, Mhm. dan satu lagi Mm-mm. biasanya sangat mudah berbohong. Gitu. Sangat mudah berbohong. Karena untuk apa? Ya untuk memenuhi kepentingannya atau kebutuhannya dia. Makanya dia tidak sungkan-sungkan melakukan fitnah, tidak sungkan-sungkan kemudian tadi memanipulasi keadaan, karena seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas gimana caranya detox dan gimana caranya mengatasi yang kayak gitu. Oke, jadi kita udah bisa nih ya menggambarkan orang-orang yang toksik itu self-center, ya, kemudian tadi manipulatif, kemudian tadi suka berbohong juga. Nah, itu tuh cara memvalidasinya bagaimana nih, Dok? Kalau emang bener nih toxic nih, gitu. Cara validasinya ada nggak trik khusus supaya kita tahu dan akhirnya kita bisa ambil sikap gitu, Dok? Ya, yang pertama pastikan betul gitu ya bahwa ini kondisinya kita punya pencatatan yang baik kalau urusan sama orang yang toksik gitu ya. Apalagi kalau berurusan dengan orang-orang yang manipulatif. Itu tidak boleh tidak ada dokumentasi. Gitu. Menghindari pemelintiran berita kan. Jadi harus ada yang namanya dokumentasi. Kedua, ketika kita berbicara dengan orang-orang yang manipulatif atau toksik ini, pastikan ada saksi. Gitu. Iya. Ketiga, minimalkan perdebatan. Gitu. Apabila yang kita rasakan ini menurut kita perlu validasi, kita bisa cross check ke teman kita.
kamu ngerasain hal yang sama nggak sih dengan aku gitu. Iya. Biasanya kalau orang ini benar-benar toksik, yang ngerasain ketoksikannya nggak cuma satu, tapi banyak Hmm. gitu ya. Hmm, 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 Yang hmm, ngerasain hmm, hmm. banyak gitu. Jadi kita mungkin bisa memvalidasi dari situ. Dan tadi, apakah dia sering sekali melakukan itu atau sesekali aja? Kalau dia sering banget melakukan ini, berarti kan ini habit nih. Iya. Kalau udah habit ya, berarti bisa kita pastikan dia pasti toksik gitu. Oke, ya ya. Jadi bisa ditanya juga dengan apakah itu hanya ke kita aja, misalnya ada orang nih ke saya aja, tapi ke orang lain enggak. Nah itu kan untuk validasinya belum kuat ya dok ya. Tapi kalau beberapa orang kita Betul. tanya, benar emang dia suka kayak gitu, benar benar. Ya, Itu bisa ya, ya, dipastikan itu toxic people. Oke, dok, itu betul. sebenarnya toxic people itu berdampak nggak ke kesehatan mental orang lain?